Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Zimatu Ulia dari kelas 3A S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan video roleplay strategi pelaksanaan halusinasi 1 sampai 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat Nida. Saya perawat yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, di sini saya akan membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait suara-suara yang tidak ingin Mbak dengar ya Mbak, yang sering mengganggu Mbak. Nah, sebelumnya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Nabila. Mbak Nabila lebih senang dipanggil siapa Mbak? Panggil Nabila saja. Oh ya, Mbak Nabila. Nah, baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang apa yang mengganggu Mbak dan cara mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, baik Mbak, untuk kontrak waktunya sekitar 15-20 menit ya Mbak. Nah, untuk tempatnya Mbak maunya di mana? Di sini saja? Ya, di sini saja, Sus. Kita mulai ya Mbak. Ya, silakan. Nanti Mbak tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya Mbak. Ya. Apakah Mbak mendengar suara tanpa ada wujudnya? Ya, saya mendengar suara-suara itu, kadang seperti bisikan, kadang teriakan-teriakan. Saya percaya bahwa Mbak Nabila mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara itu. Apakah Mbak mendengarnya terus-menerus atau sewaktu-waktu? Saya mendengarnya terus-menerus. Nah, kapan yang paling sering Mbak Nabila mendengar suara itu? Saat saya sendiri, saat tidak ada orang di sekeliling saya. Lalu berapa kali dalam sehari Mbak Nabila mendengarnya? Banyak, ya kira-kira 6-10 kali dalam sehari. Lalu pada keadaan apa suara itu terdengar? Waktu saya sendiri, waktu tidak ada orang, waktu saya merasa sedih. Apakah pada waktu sendiri? Ya Mbak, tadi benar pada waktu sendiri ya Mbak ya? Iya. Apa yang Mbak rasakan ketika mendengar suara itu? Saya takut, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Bagaimana perasaan Mbak ketika mendengar suara itu? Perasaan saya nggak menentu, saya nggak tahu harus berbuat apa karena saya ketakutan. Kemudian apa yang Mbak lakukan? Biasanya saya berlari mencari orang atau saya menutup telinga saya agar suara itu tidak muncul lagi. Apakah dengan cara tersebut suara-suara itu hilang, Mbak? Suara-suara tersebut biasanya tidak hilang dengan cepat, tapi berangsur-angsur menghilang. Seperti itu ya, Mbak ya? Iya. Apa yang Mbak alami itu namanya halusinasi ya, Mbak ya? Nah, ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi ini, yaitu dengan cara menghardik halusinasi, dengan cara minum obat, dengan cara bercakap-cakap, dan dengan cara melakukan aktivitas. Nah, Mbak Nabila, bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama, Mbak, yaitu cara menghardik halusinasi ya, Mbak ya? Apakah Mbak Nabila bersedia? Ya, silahkan. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Bisa ya? Sekarang, baiklah saya akan mempraktekkan bagaimana caranya ya Mbak ya, seperti ini. Mbak Nabila letakkan dengan cara menutup kedua telinga Mbak Nabila, lalu Mbak Nabila mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Nah, coba Mbak Nabila ulangi apa yang tadi saya praktekkan. Baik. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, kamu palsu. Nah, iya bagus sekali Mbak Nabila. Nah, Mbak Nabila, bagaimana perasaan Mbak ketika kita sudah bercakap-cakap tadi, Mbak? Saya masih merasa takut, tapi sepertinya sudah sedikit berkurang. Nah, Mbak, jadi suara itu menyuruh Mbak untuk mengejek terus-menerus terjadi, dan terutama kalau Mbak sendiri dan Mbak merasa kesal, seperti yang telah kita pelajari, bila suara-suara itu muncul, Mbak bisa mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, seperti itu ya Mbak ya? Ya. Mbak lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari ya Mbak, yaitu di jam 9 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Baik. Lalu nanti saya akan berikan ini
jurnal harian Mbak ya Mbak ya. Ini seperti ini. Ya. Nah itu caranya tuh cara mengisinya Mbak sesuai dengan jadwal kegiatan harian ya Mbak ya. Yang telah kita buat tadi. Jika Mbak melakukannya sendiri ini, Mbak bisa ditulis M, dan jika Mbak melakukannya dibantu atau diingatkan oleh teman atau perawat, maka ditulis B. Jika Mbak tidak melakukannya, maka ditulis T ya Mbak ya. Ya. Apakah Mbak mengerti? Ya, saya mengerti. Ya, baik. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua, yaitu dengan cara meminum obat untuk mencegah suara-suara itu tidak muncul kembali. Boleh, Sus. Untuk waktunya sama seperti tadi ya Mbak, 15-20 menit. Dan untuk tempatnya mau di mana, di sini atau pindah? Di sini saja, Sus. Baiklah Mbak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Siang. Perkenalkan, saya perawat Nida. Saya perawat yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan saya kesini, saya akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan suara-suara yang tidak ingin Mbak dengar ya Mbak ya. Ya. Nah, Mbak Nabila, kemarin masih ingat kan dengan saya kan? Ya, masih. Nah, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, kita akan melakukan untuk mencegah halusinasi dengan cara kedua ya Mbak, yaitu dengan cara meminum obat dengan benar. Nah, Mbak Nabila, bagaimana perasaannya hari ini? Sudah lebih baik dari sebelumnya. Apakah halusinasinya masih ada? Masih, Sus, masih ada. Apakah Mbak telah melakukan apa yang telah kita pelajari kemarin? Ya, saya melakukannya. Bagaimana dengan cara menghardik suara-suara yang Mbak dengar? Apakah sudah berkurang? Ya, sudah berkurang ketika saya melakukannya. Bagus, sekarang coba Mbak praktekkan lagi dengan cara menghardik itu. Baik. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Nah ya, bagus sekali Mbak. Coba saya lihat kegiatan hariannya Mbak. Ini. Wah, sudah bagus ya Mbak ya. Ini banyak yang sudah dilakukan. Ya. Nah, baiklah Mbak, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang kedua dari 4 mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu dengan cara minum obat yang benar. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk waktunya 10-15 menit ya Mbak ya. Ya. Untuk tempatnya mau di sini saja atau di mana? Ya, di sini saja. Ya, boleh. Kita mulai sekarang. Mbak sudah dapat obat dari perawat kemarin? Sudah. Mbak perlu meminum obat-obat ini secara teratur agar pikiran jadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak. Obat ini ada 3 macam. Yang warnanya oranye itu namanya CPZ, minumnya 3 kali sehari. Gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Lalu yang kedua yang warnanya putih itu namanya THP, minumnya 3 kali sehari supaya rileks dan tidak kaku ya Mbak ya. Nah yang warnanya merah itu merah jambu ini namanya HLP, gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Mbak dengar. Semua ini harus Mbak minum 3 kali sehari Mbak, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan di jam 7 malam. Bila nanti mulut Mbak terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Mbak bisa menghisap es batu yang bisa Mbak minta pada perawat. Bila Mbak merasa matanya berkunang-kunang, Mbak sebaiknya istirahat dulu dan jangan beraktivitas. Jangan pernah menghentikan minum obat ya Mbak ya, sebelum berkonsultasi dengan dokter Mbak. Nah, sebelum Mbak meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat, apakah benar namanya Mbak yang tertulis di situ. Selain itu, Mbak perlu memperhatikan jenis obatnya Mbak, berapa dosisnya, 1 atau 2 butir yang harus diminum, jam berapa saja obatnya diminum, dan cara meminum obatnya. Mbak harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita masukkan minum obat ke dalam jadwal ya Mbak ya. Cara mengisinya adalah jika Mbak minum obatnya sendiri, maka ditulis M. Jika Mbak minum obatnya
diingatkan oleh teman atau perawat, maka ditulis B, dan jika Mbak tidak melakukannya, maka ditulis dengan T ya Mbak ya. Ya. Mengerti ya Mbak ya? Ya, saya mengerti. Coba Mbak ulangi cara mengisi jadwal kegiatan yang benar. Jika saya bisa melakukannya sendiri, saya akan menulis M. Kemudian jika saya meminta bantuan kepada perawat atau yang lainnya, saya akan menuliskan B. Kemudian jika saya tidak melakukan, saya akan menulis T. Ya, bagus sekali Mbak Nabila. Sekarang sudah mengerti ya Mbak ya? Ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tentang obat Mbak? Saya jadi lebih mengerti bagaimana caranya meminum obat yang benar, dan saya juga merasa lebih tenang, tidak was-was lagi. Lalu sudah berapa cara kita melatih untuk mengontrol suara-suara? Coba Mbak sebutkan dari yang kemarin kita lakukan. Kemarin kan 1 dan sekarang itu 1, berarti sudah 2 yang kita lakukan. Ya, betul sekali Mbak. Nah, jadwal minum obatnya sudah kita buat ya Mbak ya, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam pada jadwal kegiatan. Nah, sekarang kita masukkan kegiatan jadwal minum obat yang telah kita buat tadi ya Mbak ya. Jangan lupa laksanakan dengan teratur. Nah, baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat manfaat obat dan berlatih cara mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Mbak maunya jam berapa? Pagi saja, Sus. Pagi Sekitar saja. jam 9 atau jam 10. Baik, untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja lagi. Oh ya, Mbak Nabila, saya permisi dulu ya Mbak ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Nabila ya, betul ya? Iya, betul. Mbak Nabila masih ingat dengan saya? Iya, saya ingat perawat Nida kan? Ya betul. Bagaimana perasaan Mbak hari ini Mbak? Sejauh ini sudah lebih baik. Nah, apakah halusinasinya masih muncul? Iya, sering masih muncul. Lalu apakah Mbak telah melakukan 2 cara yang telah kita pelajari untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu Mbak? Iya, saya sudah melakukannya. Coba saya lihat jadwal kegiatannya Mbak. Yesus. Bagus sekali ya Mbak. Sekarang coba lihat obatnya. Mbak minumnya obatnya teratur ya Mbak ya? Di Ya, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan di jam 7 malam. Dan latihan menghardik suara-suara dilakukan dengan teratur. Sekarang coba ceritakan pada saya, apakah dengan 2 cara tadi suara yang Mbak dengarkan berkurang? Iya, ketika saya melakukan 2 hal tersebut, suara-suara yang sering kali saya dengar itu berkurang, dan biasanya itu lama sekali suara-suara itu muncul. Tapi setelah saya melakukannya, saya merasa suara-suara itu cepat sekali hilang. Sekarang coba ceritakan pada saya, apakah dengan 2 cara tadi suara-suara yang Mbak dengarkan berkurang? Coba Mbak praktekkan menghardik suara-suara yang kita pelajari kemarin Mbak. Ya, suara-suara yang saya sering kali dengar itu sudah berkurang ketika saya melakukan 2 cara tersebut. Nah, biasanya kan suara-suara itu sering muncul, ini sudah jarang. Terus biasanya waktunya lama, ini sudah tidak lama saya rasa. Untuk menghardik, biasanya saya melakukan seperti ini. Pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, kamu suara palsu. Nah, bagus sekali Mbak Nabila. Lalu coba ceritakan perbedaan minum obat secara teratur dengan yang tidak teratur. Ketika dulu saya minum obatnya tidak teratur, saya itu merasa suara-suara itu sering kali muncul. Lalu saya merasa gelisah, saya merasa ketakutan. Tapi setelah kemarin saya mengonsumsi obat dengan teratur, terjadwal, saya merasa lebih tenang. Suara-suara tersebut juga tidak terlalu mengganggu saya, walaupun masih ada. Lalu coba sekarang ceritakan kepada saya bagaimana cara minum obat yang benar ya Mbak ya. Cara minum obat yang benar itu, pertama saya melihat labelnya terlebih dahulu, apakah itu benar nama saya, lalu apakah itu dosis yang tepat untuk saya, berapa butir yang harus saya minum, waktu obatnya itu kapan harus saya minum, lalu
berapa yang harus saya konsumsi. Nah, bagus sekali ya Mbak Nabila ya. Nah, baiklah Mbak, sesuai janji yang kita buat kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang ketiga Mbak, yaitu dengan cara mengendalikan suara-suara yang muncul dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Waktunya untuk 15-20 menit ya Mbak ya. Iya. Nah, kita mulai sekarang. Caranya adalah jika Mbak mulai mendengar suara-suara, langsung saja Mbak Nabila cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Mbak untuk berbicara dengan Mbak. Contohnya begini. Tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara yang tidak saya ingin dengar. Ayo kita mengobrol. Seperti itu ya Mbak ya. Atau Mbak bisa minta tolong kepada perawat seperti ini. Mbak, tolong ajak ngobrol dengan saya mulai mendengar suara-suara yang tidak saya inginkan. Seperti itu ya Mbak ya. Ya. Coba Mbak Nabila praktekkan dan lakukan seperti apa yang saya katakan tadi. Baik. Mbak, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara yang tidak saya inginkan. Nah, bagus sekali Mbak. Mbak bisa melakukan ini ketika Mbak mulai mendengar suara-suara tersebut ya Mbak ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah kita berlatih tentang mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap Mbak? Rasanya sudah lebih baik, hati saya juga lebih tenang, saya sudah tidak merasa takut lagi. Nah, jadi sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara? Kemarin kan sudah ada 2, kemudian ini 1, berarti kita sudah melakukan 3 cara. Nah, iya Mbak. Coba sebutkan Mbak, apa saja yang pertama kita lakukan? Yang pertama itu menghadik, lalu minum obat dengan benar, lalu yang ini itu berbicara dengan orang lain. Ya, Mbak, bagus sekali Mbak. Mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Mbak ya. Ya. Kita tulis di sini. Seperti ini ya Mbak. Iya. Seperti ini. Nah, Mbak bisa bercakap-cakap dengan saya ini 2 kali dalam sehari ya Mbak ya. Mbak Ya. mau jam berapa saja Mbak? Mungkin pagi harinya itu sekitar jam 9. Nanti sore harinya boleh? Boleh. Mau Ya. jam berapa? Jam 4. Ya, nanti kita lakukan jam 9 pagi sama jam 4 sore ya Mbak ya. Ya. Jangan lupa ya Mbak, cara yang ketiga dilakukan agar suara-suara yang Mbak dengarkan tidak mengganggu lagi. Ya. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang manfaat bercakap-cakap dan berlatih cara yang keempat untuk mengontrol suara-suara, yaitu dengan cara melakukan kegiatan aktivitas fisik. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Untuk kontrak waktunya sekitar 15-20 menit ya Mbak ya. Ya. Nanti kegiatan ini akan dilakukan di kamar Mbak, terutama di tempat tidur Mbak ya Mbak ya. Ya. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah Mbak, saya permisi dulu ya Mbak ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi. Ya, Mbak Nabila betul ya Mbak ya? Iya, betul. Mbak masih ingat dengan saya? Iya, saya masih ingat. Sesuai janji kemarin ya Mbak ya, kita akan melakukan kegiatan untuk mengusir suara-suara itu, kegiatan yang keempat ya Mbak ya. Iya. Yaitu dengan cara melakukan aktivitas. Nah, bagaimana perasaan Mbak Nabila hari ini? Lebih baik, terus sudah lebih enakan, badan juga lebih enakan. Apakah Mbak masih mendengar suara-suara tersebut? Masih, tapi sedikit sekali sepertinya. Lalu apakah Mbak sudah melakukan 3 cara yang telah kita pelajari? Sudah, saya melakukannya sesuai dengan jadwal. Coba saya lihat jadwal kegiatannya Mbak. Ini. Bagus sekali ya Mbak ya. Mbak ini minum obat dengan teratur, bercakap-cakap dengan teman atau perawat juga teratur. Nah, coba ceritakan kepada saya apakah 3 cara tadi suara-suara yang Mbak dengar dapat berkurang Mbak? Ya, suara-suara yang biasanya saya dengar itu sangat berkurang ketika saya melakukan ketiga cara tersebut. Bagus sekali ya Mbak ya. Coba sekarang Mbak praktekkan cara menghardik suara-suara yang kita pelajari Mbak. Baik. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu palsu, suara kamu palsu.
Nah, lalu coba Mbak jelaskan cara minum obat yang benar seperti apa. Cara minum obat yang benar itu pertama saya harus melihat labelnya, apakah obat itu untuk saya, ada nama saya di situ, lalu dosisnya sudah benar atau belum, berapa butir yang saya minum, lalu itu obat warna atau jenisnya itu apa, waktunya itu kapan saya harus minum. Nah, lalu dengan siapa Mbak bercakap-cakap Mbak kemarin? Kemarin saya bercakap-cakap dengan perawat, 2 orang perawat, lalu dengan keluarga saya. Ya, bagus sekali ya Mbak ya. Mbak sudah bisa mempraktekannya. Nah, baiklah Mbak, sesuai dengan janji yang kita buat kemarin, kita akan latihan cara yang keempat Mbak, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik, yaitu membersihkan kamar. Tujuannya, kalau Mbak sibuk, maka kesempatan muncul suara-suara akan berkurang. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Nanti kita lakukan kurang lebih waktunya 15-20 menit ya Mbak ya. Ya, Dilakukan di kamar tidur Mbak. ya boleh. Kita lakukan sekarang ya Mbak ya. Ya. Nah, baiklah. Mari kita merapikan tempat tidur. Tujuannya agar Mbak bisa mengalihkan suara-suara yang Mbak dengar. Nah, kita akan merapikan tempat tidur. Kita pindahkan dulu bantalnya. Coba Mbak pindahkan bantalnya dan gulingnya. Iya. Lalu selimutnya juga ya Mbak ya. Bagus sekali Mbak. Sekarang kita pasang spraynya ya Mbak ya. Nah, kita mulai dari atas, lalu sekarang di bagian kaki. Nah, tarik dan masukkan di bagian pinggir ke tepi-tepi. Lalu sekarang ambil lagi bantal dan selimutnya, tempatkan seperti semula. Nah, bagus sekali Mbak melakukannya dengan baik dan benar. Bagaimana Mbak perasaannya setelah kita membereskan kamar tidur? Perasaan saya jauh lebih baik. Saya juga merasa lebih nyaman di kamar karena sudah dibereskan. Nah, bagus ya Mbak ya. Jadi selain kita latihan suara-suara itu, tidak datang lagi Mbak. Nah, coba Mbak ulangi lagi cara membereskan tempat tidur yang benar seperti apa. Pertama saya merapikan bantal dulu, saya menyingkirkan bantal dulu, lalu selimutnya juga ya. Lalu saya memasang spray kembali. Yang pertama itu dari atas, lalu ke kaki, lalu saya merapikan sela-sela, saya masukkan di samping-samping. Seperti itu. Bagus sekali Mbak. Sekarang masukkan ke dalam jadwal kegiatan hariannya ya Mbak ya. Ya. Nah, bagus sekali ya Mbak ya. Mbak sudah melakukannya dengan baik. Nah, Mbak bisa melakukan ini 2 kali sehari ya Mbak ya. Ada jam 6 pagi dan jam 3 siang setelah Mbak bangun dari tidur. Ya. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang kebersihan diri? Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk kontra waktunya seperti biasa ya Mbak ya, 15-20 menit. Tempatnya mau di sini atau tempatnya nanti kita di luar aja ya Mbak ya, cari suasana yang baru. Ya, boleh. Nah, saya permisi dulu ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.